So dulu, Bray. Pak Bro, apa kabar Pak Bro? Lama kita ketemu. Alhamdulillah. Ya, inilah kita bapak-bapak ngobrol, ngumpul lagi. Hari ini kita lagi di Kopi Lain Hati di Pondok Gede. Iya. Nah, hari ini kita nebeng nih ya. kita nebeng sih sebenarnya. Ini punya teman gua namanya Denny, dan mungkin someday lah kita buka episode dengan ada dia juga. Iya. Jadi oke. Kita di segmen Bapak-bapak ngobrol hari ini salah. Di channel Bapak-bapak ngobrol kali ini kita akan membahas segmen tentang menurut Bapak. Menurut Bapak. Jadi menurut Bapak ini isinya adalah apa sih pandangan kita terhadap satu hal. Tuh. Kita itu dalam hal ini adalah lu siapa lu? Gua adalah Satria, baju hitam. Wajan hitam. Wajan hitam. Ada sih yang hitamnya. Satria Wajan Hitam ini adalah seorang manajer media planner ya. Ya, Di satu tempat lah di Jakarta satu Raya. tempat di satu agensi. Kalau gua adalah seorang bapak-bapak aja. Ini kan bapak-bapak aja. Jadi Bapak aja. ya, menurut Bapak kali ini kita akan bahas mengenai satu poin yang orang anggap ini remeh gitu. Tapi penting cuy. Betul, betul. Yang itu adalah Baper di kantor. nah, jadi baper itu adalah tidak baper salah. Tidak baper adalah sebuah skill Yang diremehkan. Jadi banyak orang yang bilang lu mah papa baper lu gitu. Iya. Lu mah papa baper. Kadang kayak kalau misalnya ini contoh kecil aja ya. Kalau misalnya kayak baper tuh lu bercandaan di kantor nih. Lu nggak tahu kan tuh bercandaan lu tuh sebenarnya bikin orang tuh kesinggung. Kena nggak sih gitu? Kena maksudnya tersenggol kah dia gitu? Dan banyak sebenarnya banyak banget yang bisa ini kayak apakah misalkan bos lu ngatain lu sebenarnya belum tentu dia ngatain lu karena kerja lu nggak beres, tapi memang omongannya dia kasar bisa. Ya bisa mulutnya emang ini orang ada yang mulutnya sampah gitu. Jadi tiap kali ngomong tuh berisi dengan sampah. Jadi ngomong tuh sampah. Nah, jadi kan ini terkait dengan lingkungan sih kalau menurut gua. Kalau kita ambil sampel kayak tadi Pak Bro Satria udah ngomong soal gimana misalnya seorang bos mengakses ke bawahannya misalnya kerjaannya, wah lu kerjaan lu dasar lu pip go gitu. Dasar lu gop pip gitu. Mon pip, disensor tuh kalimatnya gitu. Terus kita sebagai anak buah merasa gitu. Nah, ini jadi baper atau tidak baper? Gitu. Kalau untuk yang kayak gitu menurut tadi gue bilang skill tidak baper. Untuk tidak baper gitu, untuk tidak baper. Nah, kadang-kadang ya itu baik lagi kita kan kadang-kadang suka nggak nyadar ya omongan kita tuh kan nyakitin orang. Kayak gue ngatain Pak Bro Era ini dasar keriting lu, tapi emang keriting dia. Keriting gitu, dan gue tidak terbawa perasaan untuk hal itu gitu. Otak lu simpan di luar ya emang. Kadang gue taruh di kulkas kalau buat ngademin siang-siang gue copot dulu seret, otak gue taruh di kulkas adem. Panasan ya. Iya, ngebul gitu. Jadi gini lah, apa namanya? Ini kan terkait banyak hal juga kayak catcalling juga termasuk loh. Iya juga, catcalling. Wah, jorok nih. Jangan kucing. Iya, kucing. Gue yang jorok berarti bukan lu ya? Iya, kan gue kan mikirnya kucing. Lu mikir kemana sih? Push in the boots. Push in the boots. Push the door. Iya, push the door bisa. Ya jadi gitulah kayak tidak baper dan baper. Jadi akan tergantung banget sama konteks sebenarnya kalau menurut gua ya. Ya kan? Kalau menurut kita berdua nih, ini akan sangat tergantung sama konteks gitu. Pertama gue pengen nanya ke lu sih. Lu tuh orang yang baper apa enggak sih? Nah, itu tadi gua bilang, tergantung konteks, Bray. Pak Bro. Jadi gini, misalnya lu ngatain gua nih, lu katain gua coba. Bray. Apa ya anjing gue kalau misalkan lu tanya gitu. Kalau disuruh ngatain lu bingung ya? Bingung. Giliran lagi enggak disuruh lu malah ngomong mulut lu. Menurut gue juga sampah. Sampah. Misalkan kumis lu tuh kayak anjing gue jadi kagak bisa ngomong kalau misalnya gini. Dasar centong sayur gitu. Bisa. Gue nggak baper gitu. Jadi kalau misalnya ini terkait kayak konteks tadi,
should I take it personal or as a professional? Ya. Maksud gua kalau ini terkait kerjaan, berarti gua nggak perlu take it as personal. Dasar lu beg, lu gimana bikin report kayak gini, gop. Tapi balik lagi ke konteks gitu kan. Ini soal kerjaan, emang gua bodoh soal itu. Tapi ini akan nyangkut lagi ke soal lokasi gitu. Kalau bos kan misalnya lu adalah bos gua, terus lu marahin gua di depan umum, atau nggak pantas. Iya. Itu gua baper-bapernya, anjir lu bikin malu, lu pembunuhan karakter, bray. Iya. Betul. Jangan begitulah gitu. Pasti kan gua pasti di kepala gua juga mikirnya gitu. Tapi kalau lu sama gua nih private nih, lu ngeliat kerjaan gua nggak benar, lu bos gua nih, lu ngeliat kerjaan gua nggak beres gitu. Terus sama lu gua diajak Ray, Win, ikut gua sebentar yuk, nih gua mau ngomongin kerjaan sama lu gitu. Terus lo ngajak gua ke pinggir gitu di ruang tertentu misalnya Kita ngobrol berdua. Jadi lu itu jatuhnya lu membangun sebenarnya kan. Gua ngata-ngatain lu tapi di dalam ruangan aja dan nggak keluar. Lu sama gua aja gitu, orang-orang luar nggak tahu. Nah itu buat gua nggak baper. Itu menurut itu fair. Buat gua fair karena tujuannya pasti baik. Lu mengingatkan sebenarnya emang mulut lu sampah aja gitu. Udah. Tapi pernah nggak lu nih misalnya ya itu apakah itu real? Which is itu pernah kejadian sama lu? Oh pernah, bos gua yang dulu, Mbak Ria lagi, halo. Ini Mbak Ria lagi, Mbak Ria itu nggak pernah. Gue tuh sama beliau itu, kalau gue dimarahin, gue nggak pernah di depan publik. Gue dibawa dulu, Wen, sini ke ruangan gue sebentar. Itu gue udah deg-degan tuh. Ini ada yang salah nih. Gitu. Tapi di situ gitu. Jadi gue diadres banget, lu mah Iya, dodol ya, lu mah gimana sih lu kayak begini aja lu bisa skip bla 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 bla. Tapi gue nggak dibunuh karakter gue di depan umum gitu, dan gue jadi nggak baper, ya kan? Kan nggak baper kan? Iya. Padahal yang kita bahas adalah tidak baper adalah sebuah skill yang diremehkan. Kali-kali gimana kalau misalnya kita invite Maria ini? Boleh. Dimas seneng aja sih. Maria nanti ya kita invite ya. Bisa. Nanti kita invite lah ngobrol di sini. Jadi kalau ngomong baper tadi tidak baper. Nah, kalau lo mungkin ngalamin nggak kayak gitu? Ada nggak? Sejujurnya gue ada tipe yang baperan, tapi ya itu baik lagi gue ngatasinnya gimana sih. Gue misalkan jujur ya ini gue kalau misalkan ada gagal dikit, ada ini gue ke bawah ke hati sebenarnya, benar-benar kayak anjir kok salah lagi sih gue gitu. Gitu. Lu simpen ya malu. Simpan, tapi gue simpan dan kayak bisa itu jadi kayak pedang bermata dua kalau buat gue. Excalibur. Jadi raja Inggris dong lo kalau bisa nyampe. Oke, apa? Lo orangnya baperan dah gitu. Sebenarnya gue baperan. Jadi gue kalau misalkan kayak gue dikatain gue kadang-kadang malah jadi minder jatuhnya. Gue ada kesalahan, gue minder jadinya. Jadi oke, berarti gue gagal lagi nih, gue salah lagi nih, gue apa sih yang harus gue lakuin sih nanti? Berarti yang kita bahas ini sebenarnya buat lu juga masuk nih. Iya, betul. Tidak baper adalah sebuah skill yang diremehkan. Betul. Lu mesti mempelajari seni untuk tidak baper. Tapi ya pembelajaran diri sih. Jadi makanya awalnya mungkin gue seorang baperan, kayak dikatain tuh kayak gue dan gue pernah punya satu bos yang mulutnya luar biasa. Luar biasa. Bapak Wahyudian. Halo. Disebut. Ya sebut aja. Tapi maksud gue dia ngebangun kan? Dia ngebangun banget. Bukan membunuh karakter gitu. Mas Wahyu ini menurut gue kayak mulutnya luar biasa lah. Tapi dia yang benar-benar kayak ngajarin gue dari awal sampai akhir, yang bikin mental gue yang lebih kuat sebenarnya kalau gue bisa bilang. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Bro dan Bu Sis sekalian yang sudah berada di posisi sudah punya anak buah, mungkin kalau mau mengakses anak buahnya diculik aja dulu ke dalam tempat tertentu. Mending ya, kok lu kan di dalam ruangan ya. Nah enggak kalau Mas Wahyu maaf gua ngatain ini. Dia ngomong di tengah-tengah ruangan gitu. Otakku dipakai kagak sih? Nah, itu maksud gua kadang yang maaf kayak ya malah gitu. Maaf. Ya kayak gitu tuh. Jadi ini kan dari sisi lo, itu buat lo adalah suatu hal yang tidak apa-apa. Nggak, awalnya gue baper banget. Awalnya gue kepikiran tuh anjir. Kan kayak ya bener lah gue orang yang bego kayak gitu-gitu jadinya. Jatuh tuh drop tuh mental drop tuh biasanya. Tapi ya di luar kerjaan dia karena orangnya fine dan dia benar-benar bisa
stabil lah gitu ya. Stick and carrot tau nggak? Kayak misalkan ya kalau lo benar lo reward, kalau lo salah ya lo dipanis. Ya gitu. Nah itu emang fair lah, orangnya benar fair, bukan stabil, fair. Buat ya, gue kayak gitu tuh. Gitu. Wah ini jadi kalau dengar ada background suara agak mantap lah pokoknya ini tempatnya finalis Indonesian Idol nih kayaknya nyanyi. Keren lah pokoknya di sini. Jadi apa tadi kalau gue balik ke kondisi lu tadi. Berarti lu akhirnya mempelajari yang namanya skill untuk tidak baper gitu. Iya. Akhirnya lu kebalin aja gitu. Nah, akhirnya jadi kebal. Tapi gue coba limitasi di sini. Gue coba segmentasi dulu bagian-bagiannya nih. Gue mengkategorikan. Boleh. Kadang baper juga penting cuy. Ya, baper juga penting gitu. Jadi jangan disalahin antara lu ketika lu di apalah ketika sama teman duduk nih kita lagi misalnya lagi di office, kita lagi break rokok, terus keluarlah kalimat-kalimat yang tidak proper. Kemudian lu baper dan lu menyampaikan itu ke temen lu ngomong, "Boy bro, kalau ngomong yang enak-enak aja lah" gitu. Kemudian lu dapat respon bahwa ya lalu gitu aja baper amat. Ya, nah itu juga bisa. Itu salah tuh. Salah untuk tidak baper terhadap hal-hal seperti itu gitu. Betul. Jadi maksudnya tadi kan gue bilang ketika profesional or personal gitu. Iya. Ketika profesional tadi kita udah ngangkat yang profesional. Iya, profesionalnya kan tadi Satria misalnya lagi brainstorm nih sebenarnya, lagi brainstorm atau lagi mempresent sesuatu ke bosnya untuk diperiksa lah misalnya gitu untuk kita pikirin rame-rame itu brainstorming. Ketika brainstorming itu kan biasa keluar tuh ide duar kemudian mulut tuh lebih lemes gitu. Tapi in a professional way lu menangkap itu dengan konteksnya adalah ini lagi brainstorming ya udah gitu. Tapi ketika selesai itu udah hubungannya baik dan kalimat-kalimat kayak gitu tuh malah nggak keluar malah ketika lagi nongkrong kan. Itu keluarnya ketika lagi brainstorm nih. Nah tapi kalau itu dipindah posisinya lagi nongkrong ya kan ini kan personal way nih. Ketika lagi nongkrong itu terus keluar ya ada yang mulutnya hanya pipi terus lu berasa gitu. Kadang bercandaan tuh nggak dikontrol. Yes. Ngomong nggak dikontrol banget. Gitu. Ini kami ngomong ini mewakili bapak-bapak sih sebenarnya. Jadi mungkin kalian yang bapak-bapak yang nonton ini mungkin atau yang mendengar ini usianya kalau gue udah 36. Gua 28. Nah mungkin yang ada yang di range itu gitu kan, ada yang di range 30 ke bawah nih di level usianya Satria nih 30 under dan 30 Gue 33 bapak belum 30 under mana? Iya lu 33 kan, gue kira tadi lu 28. Ya kan muka gue emang 28. Anjir. Ya gitulah, jadi di 30 under ini mungkin hal-hal yang jokes personal things gitu akan keluar, lu gitu aja baper lu gitu. Nah, but no gitu, sometimes you cannot cross the line sih kalau buat kita sebagai bapak-bapak. Nah, kadang-kadang curhat ini. Kan ini segmennya menurut Bapak ya. Iya, menurut Bapak, menurut kita lah ya gitu. Ya, kadang-kadang bercanda ya udahlah kalau misalnya kita ngomongin personal, bercandaan gua tuh kadang-kadang suka nggak ngotak. Kadang suka secepatnya. Lu ngatain orang tuh benar-benar seenaknya. Ya nggak usah verbal. WhatsApp grup aja kadang-kadang kita suka kayak ngeluarin stiker apalah gitu, ngatain apalah, ngomenin apa yang dari temen lu bilang gitu, bener nggak apa-apa? Bener. Mungkin itu tadi ketika akan terkait banget sama konteks dan ketika orang itu merasa terganggu gitu dan orang itu mulai ngomong bro ya ginilah tolong gitulah, kita nggak boleh juga sih ngomong lu gitu aja baper lu. Bukan, itu ada norma-norma tertentu yang mungkin kita sudah cross the line. Yang kita orang kan punya nilainya sendiri ya gitu. Kita nggak bisa menjustifikasi bahwa gue sama Satria ini punya satu nilai yang sama. Enggak. Mungkin jokesnya gue sama jokes Satria juga beda. Tapi ketika dia merasa terganggu, respon gue adalah ya punten jang, orang mah bercanda gitu. Tolong diasupkan ke hatinya punten. Jadi ini kita ngambil dari dua sisi ya, dari victim dan pelaku. Nah, gue juga sampai gue jadi pelaku gitu. Gue pelaku karena gue kan talkative banget. Gak apa-apa jadi pelaku asal jangan pelakor. Palakor lain, palakorengan. Gak ada segmennya itu. Gak ada segmen. Nanti lagi. Nanti dari menurut Bapak yang lain lah. Oke, lanjut. Ya, jadi kayak gitulah. Ini kalau gue misalnya gue pernah pada di posisi pelaku gitu. Ketika ada orang yang
Ya pasti semua orang pernah ada jadi pelaku dan jadi dan victim korban. juga. Yes, sadar diri mungkin kita untuk lebih mengerti bahwa nilai berarti gua nggak bisa begini sama lu. In a personal way ya. Iya. Berarti in personal way mungkin beda. Ya ini kalau misalnya di office kadang-kadang bercandanya termasuk kayak sexual harassment nggak sih sama lawan Nah, jenis? itu juga. Jadi jangan dicampurkan antara baper dan tidak baper itu ketika sudah masuk ke arana harassment ya. Iya. Pelecehan gitu. Jadi kadang orang kan suka ini gue cowok gitu. Iya. Ada teman Nah, bercandaan kantor. cowok ke cewek itu apalagi kalau Nah, udah itu deket tuh suka kampret gitu misalnya. Iya. Jadi cowok tuh kadang suka lupa batas ketika ngejokes yang arahnya ke bisa jadi ke sexual harassment. Iya. Either lu sadar orang nggak sadar gitu. Mungkin nggak sadarnya adalah ketika gini. Contoh lu cewek ya gitu. Gue duduknya yang manis gitu. Kayak gue cowok gitu. Gini nggak? Gue gini. Rusak ini. Nah, bener lah, Pak. Jadi gini contohnya misalnya di cewek nih, Satria nih cewek. Terus gue yang lu apa kabar? Touching. Menyentuh gitu, menyentuh. Nah. Terus kemudian untuk beberapa orang yang tadi gue bilang nilainya tuh beda-beda, punya beberapa line, punya garisnya sendiri gitu. Ada yang merasa bahwa hal ini adalah, ini personal space gue, lu nggak boleh kayak gitu. Kemudian dia merasa terganggu. Mending men kalau cuma megang pundak doang. Tapi ada yang kayak karena lu orangnya kayak akrab banget lah, akrab banget. Orangnya supel abis gue luas gue rangkul aja gitu kayak. Nah itu kayak gitu, Itu kayak rangkul kayak or gitu. sometimes itulah touching sebenarnya. Touch ya. Physical contact gitu kan. Ya itu sebenarnya grey banget gitu, grey banget. Biarpun kalau menurut gua pribadi, ini kan menurut Bapak, terserah gua aja. Ini menurut gua pribadi. Terserah lu. Iya. Terserah lu juga yang nonton atau yang denger ini ya. Nanti boleh komen juga. di Nanti, video. Boleh ikut diskusi Boleh, lah. boleh. Kita rajin kok nyautin di komen atau di IG juga. Admin kita banyak kok. Admin kita banyak, ada 20 juta orang. Hampir berapa persen? Itu sekampung apa gimana? Lebih Pak, 20 juta mah itu udah ngalahin penduduk Iya, Jakarta. makanya. Jakarta aja 7 juta. Yang terdaftar KTP-nya, Ya. yang bekerja. Kita bahas lagi Nanti tempat kita lain. bahas kota ya. Ya udah pokoknya intinya Kayak gitu lah. kelar, Jadi anjir. kalau menurut gue pribadi yang kayak gitu tadi yang soal physical contact itu, Iya. buat gue tuh udah jatuhnya harassment. Oke. Harassment. Kenapa? Karena tiap orang punya boundaries nih. Kasarnya nih gini. Punya area pribadi, personal space yang lu nggak boleh langgar itu sebenarnya. Iya. Itu pun diajarin dari kecil kayak gue punya anak perempuan nih. Anak gue ajarin untuk ini area pribadi kamu, area setangan kamu ini adalah area pribadi kamu. Jangan ada orang yang kamu izinkan untuk masuk ke area pribadi kamu kecuali memang kamu izinkan. Iya. Gitu kan? Kalau nggak diizinkan berarti dia trespassing, dia melanggar. Ketika sudah melanggar, apalagi menyentuh. Ada beberapa bagian tubuh di anak gue, di perempuan lah terutama pada umumnya itu tidak boleh disentuh gitu. Selain ya misalnya diizinkan gitu kan. Betul. Kayak orang tuanya, dokter, tenaga medis gitu kan. Itu pasti boleh lah menyentuh area-area tertentu itu jika sudah mendapat verifikasi. Dan itu pun ya dokter, ya setahu gue itu pun konsen. Harus menanya dulu. Yes, itu pun konsen, makanya gue bilang dengan izin gitu. Izin. Jadi kalau orang di luar itu ya berarti jatuhnya lu bisa anggap itu sebagai pelecehan. Nah, itu. Jadi ketika bacot nih, kalau nggak bacot mulut nih, mulut ya. Verbal itu yang lebih parah sih. Kalau misalkan ini kan udah jelas-jelas lu belas. Itu kita udah fix di sini itu. Ya. We agree about this ya. Okay. Nah, verbal itu benar-benar gray area itu verbal karena kadang-kadang kan mungkin ya, ini gue mau laki mau perempuan gitu. Ya kadang-kadang kita ngomongan tuh suka gue contohin enak gak sih? Gue takutnya disuspend lagi nih kalau gue contohin omongan ntar di report lagi. Iya, ntar di report lagi. Kayak gitu kita baper nih. Baperin profesional way nggak apa-apa loh. Saya kami capek bikin video, udah lagi. Kontennya baik, tidak yang gimana kemudian di suspend tuh sedih. Oke. Gue boleh nangis dulu nggak? You raise me up. Rusak. Udah amat kalau di suspend mau apa? Kita bikin lagi. Iya, terus aja. Iya. Oke, yang tadi yang gue bilang misalnya kita contohin adalah karena gue misalkan ngeliat contohnya gue deh nggak apa, gue sebenarnya nggak mau. Bebaskan. Iya, bebaskan aja. Gue misalnya ngeliat adalah perempuan ini pakai temen gue pakai bajunya cukup terbuka. Oke. Wah ini indah. Kaki lu mantep nih. Kaki panjang amat nih. Panjang amat. Itu sebenarnya
Itu adalah verbal abuse sebenarnya. Iya, itu harassing juga Iya. sebenarnya. Kalau Sexual orang itu harassment tidak juga. terima, itu udah masuk ke ranah seks harassment. Iya. Saya si wanita, si cewek ini, lu apaan sih? Gua nggak suka tuh lo ngomong kayak gitu. Iya. Nah, lu nggak boleh banget tuh ngomong ya elah lu gitu aja baper. Atau no, kan no, lu no. punya pikiran, lah kan lu yang pakai baju begitu ya, gue komentarin, nggak boleh. Yes, no. Sebenarnya bukan nggak boleh. Sebenarnya, ya itu sebenarnya pikiran lu sendiri, tapi ya lihat lu orangnya juga. Yes, better lu nggak keluarin si Better nggak statement itu gitu. Jadi kalau ada cewek cakep, bersyukurlah, alhamdulillah gue masih melihat. Ingat, nggak boleh ngedip. Keindahan Kalau ngedip Tuhan dosa. ini. Iya, iya, Pak. Jadi kalau ngeliat tuh usahain melotot. Sejam mata lu Jadi perih sebelum lu ngelihat lu kasih insto iklan ya ini nggak apa-apa. Yeah. Tetes mata. Tadi gua mip gitu, pasti gua mip itu. Tetes mata terus lu melotot gitu. Usahakan bisa 5 menit. Lumayan kan nggak jadi dosa kalau ada itu. Ini mah ngajarin yang enggak aja nih, Jang. Please don't do this at home. Jadi better memang kalau kayak kita dari kaum cowok nih, kita Yeah. bapak-bapak gitu, ketika melihat ada busis yang berbaju seksi atau apa, Yeah. that's her right Yeah. to wear those kind of clothes. Itu hak pribadi gitu. Dan kalau lu mau ngejudge itu, ya simpanlah di kepala lu aja. Iya. Simpan. Kita bukan ini yang jadi polisi moral atau apapun gitu. Karena kita pun ya kadang-kadang suka nggak sengaja ngelakuin hal itu. Yes, nah ini juga sebagai introspeksi buat bapak-bapak yang ada di sini nih, Pak Satri, Pak Bro Sama Satria, dengan dan Bapak gua. Edwin. Dan Dan gua. Dan gua aja kecil. Buat Gua dia. Bapak Edwin. Dan Dan gua. Anjir. Udah gitu tuh audionya dikecilin banget ya bagian itu. Sama kayak font 38 atau ke font 5. Kalau ada itu juga font 5 ya. Ya gitulah. Jadi sebenarnya pembahasan mengenai tidak baper adalah sebuah skill yang underrated. Kalau dari kesimpulan gua sebenarnya balik lagi ke konteks ya. Iya. Meski mungkin lu juga gimana pendapat? Kalau misalkan gua ngeliat selama itu profesional dan dilakukan hal yang benar, misalnya kayak tadi, lu ngelakukan kesalahan dan lu dikatain sama bos lu, itu adalah memang wajar. Itu adalah kesalahan lu. Dan itu semoga lu bisa pabro dan busis di luar sana yang lagi ngalamin hal ini, itu malah jadi motivasi, bukan jadinya malah pengen ngedownin. Kayak resign. dia pertama kan dia ngedown dulu, tapi akhirnya dia mempelajari seni untuk tidak baper gitu. Ini untuk professional ways, tidak baper. Sementara Tahan, untuk gitu. personal, ya itu Jangan tidak baper. jangan tidak Jangan baper. tidak baper sebenarnya. Kadang ada norma-norma yang mesti kita hormati dari yang terdapat di orang-orang yang kita berinteraksi. Balik lagi sih, yang gue rasa adalah kita tinggal di Jakarta ya. Mohon maaf kalau misalnya yang tinggal di luar Jawa atau misalnya yang di di luar kota kecil, negeri, luar gitu. negeri, itu mungkin akan beda lagi normanya. Cuman kalau misalnya kayak di Jakarta ini kita tinggal, kita kerja sama orang-orang berbeda suku juga, berbeda ini melting latar point lah. belakang, berbeda ini, jadi akan berbeda juga responnya setiap orang. Yes, hargai itu. Jadi bukan kita meminta dia untuk tidak baper, tapi justru kita yang introspeksi. Apakah yang gue lakuin tadi benar? Iya. Apakah yang gue cotin tadi itu bisa diterima atau tidak gitu. Masalahnya nilai kita sama nilai yang orang yang kita ajak berinteraksi ini belum tentu sama nilainya gitu. Betul. Jadi mungkin gue kalau digampar dengan kekuatan tenaga hulak, tetep gue bisa tahan gitu. Tapi ada orang yang digampar pakai tenaga semut aja udah kesakitan gitu. Betul. Jadi kayak gitu, jangan menyamakan nilai lu dengan nilai orang lain gitu. Betul. Cobalah lebih teposeliru. Tuturi Handayani. Tuturi Handayani. Ini kok salah jangan lain eta. Maksudnya tenggang rasa gitu. Tenggang rasa. Jadi cobalah untuk lebih tenggang rasa sebenarnya ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, both professional or personal ways. Iya. Gitu. Oke. Begitu. Mungkin Itu dulu kali ya. Itu dulu mungkin. kayaknya memang sampai di sini dulu. Iya. Jadi nanti kita akan ada episode lain yang mungkin kalau lu rasa Pak Bro dan Bu Sis sekalian merasa ini cukup menarik untuk ini gua nggak setuju bla 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 bla. Komen atau mau kita jadikan narasumber karena punya pendapat yang memang cocok terkait hal ini. Nanti mungkin kita bisa cari-cari dari sisi psikolog ya. Siapa tahu teman-teman kita ada yang psikolog, kita bisa jadikan narasumber terkait hal ini. Nanti bisa ada lanjutannya. Ini nggak selesai di sini sebenarnya. Iya, betul. Ini kan menurut Bapak.
ya kan? Menurut Bapak. Menurut Kalau Bapak, menurut Bapak. Pak Bro dan Bu Sis Nah, gimana? gimana? Ya kan? It's all up to you. Let's discuss. We're open to discuss. Ya kan? Bisa komen di YouTube, bisa komen di Anchor, di voice komennya. Yes. Spotify kagak bisa sih. Kita bisa dengerin aja kalau di Dengerin Spotify. aja. Or di IG kita. IG-nya Bapak Ngobrol. Yes, di IG Bisa Bapak-Bapak Ngobrol. Jadi semua channel kita kok yang terbuka untuk berdiskusi. Iya. Or mau japri pun Japri di feel free di Ray WhatsApp. FMC atau _1_K. Yes, feel free gitu jadinya. Oke. So far jadi sampai di sini dulu pembahasan kayak ngobrolnya bapak-bapak kali ini. Menurut Bapak kali ini, segmen Yes. Bapak kali ini. Nanti kita lanjutin lagi. Kita mungkin ada part 2-nya, mungkin enggak. Mungkin enggak. Mungkin enggak. Yes. Tergantung saya. Tergantung rating TV sama sponsorship. Yes. Oke, jadi kita cukupkan sekian. Jangan lupa like, komen, share, subscribe sih ya pasti. Jangan nyalahin lonceng itu. Follow di Spotify dan di channel-channel yang lain, di IG juga kalau bisa di-follow. Dan mungkin sampai ketemu di episode lain Bapak-bapak ngobrol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu.